Sebelum kita mulai, sapa dulu semuanya. Salam semuanya. Yuk kita sama-sama bersatu, merapatkan barisan, untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, biar semakin dikuatkan oleh iman kita, karena kepercayaan kita pada Tuhan, sehingga kita tetap kuat menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang tidak mudah diubang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu yang saat ini sedang merekah. Oke, yuk kita berdoa. Bapa di surga, yang mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini, atas anugerah, kesehatan, kekuatan yang Bapak berikan bagi kami, di mana hingga sampai saat ini kami masih ada, kami masih kuat, semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terus biarlah hati kami limpah dengan syukur kepadamu, hati kami melimpah dengan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami terus melihat setiap perkara-perkara besar yang Tuhan perbuat di depan kami, dan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang tetap tangguh. Terima kasih, kami siapkan hati kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan pujian Ku Bawa Hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kita akan pujian dari awal sekali lagi. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa
menyembah. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Haleluya, oh haleluya, glory. Pakailah hidup kami, ya Tuhan. Ini hidup kami di tangan-Mu. Jadikan kami alat-Mu.
jadikan kami rumah doa-Mu. Pakailah setiap mulut kami, agar kami memenangkan setiap jiwa, agar semua bangsa datang kepadamu. Biarlah setiap lidah mengakui Tuhan, biarlah setiap lidah mengaku Engkaulah Raja, dan biarlah setiap lutut berteduh menyembah-Mu. Itulah kerinduan kami. Pakailah setiap tubuh jiwa roh kami, pakailah setiap kami ya Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu, dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami rumah doa-Mu, jadikan kami ya Bapa, dan pakailah seturut kehendak-Mu, pakailah kami, pakailah setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib, sesuai apa yang Tuhan berikan bagi kami, karunia talenta yang ada pada kami. Kami rindu Tuhan, semua bangsa diselamatkan, semua jiwa beroleh keselamatan yang dari-Mu. Kami rindu, kami rindu, kami rindu Tuhan, setiap jiwa datang kepadamu. Haleluya, ku mau bersungguh. Keluarga kami Kau selamatkan, teman kami Kau selamatkan, saudara-saudara kami, bahkan seluruh bumi ini. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik, penuh anugerah, penuh kasih setia. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan nama Sianga ya Allah. Tapi buka hati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, pakai setiap hati kami, pakai setiap tangan kami, pakai setiap kaki kami, pakai setiap mata kami untuk melihat, pakai setiap telinga kami untuk mendengar, pakai tangan kami Tuhan untuk melakukan, pakai setiap bagian untuk berjalan. Untuk menggapai, mendengarkan mereka, Tuhan selamatkan bangsa negeri ini, selamatkan keluarga kami, selamatkan teman kami dalam nama Yesus.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada surga, bagi setiap kami melalui talenta, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami pribadi yang ada, sehingga kami menjadi rumah doamu untuk menangkan setiap jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini, bahkan kami menjadi kuat dan kami menjadi pemberita-pemberita, kami menjadi pendoa syafaat bagi bangsa negeri ini, bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami belajar bersama-sama, tetapi setiap hamba kami semuanya, bahkan hambamu Pastor David Chang akan mengajar buat kami, beranya hikmat yang daripada Tuhan Yesus. Berikan hikmat bagi kami, untuk kami bisa mengerti, memaknai, dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di depan kami semuanya. Terima kasih pada surga, kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pak David. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih setelah kami liburan, kami dapat belajar lagi firman-Mu. Hari ini kami akan mempelajari tentang guru-guru palsu adalah orang yang memberontak terhadap firman-Mu. Tuhan Yesus, kasihanlah kami agar hati kami tidak menjadi hati yang memberontak, tetapi hati yang taat kepada firman-firman-Mu. Kami tidak dapat lakukan itu, tetapi hanya karena Roh-Mu lah kami dapat mendapatkan hati yang lunak. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai mulut bibir hamba, juga berkati hati masing-masing dari kami agar firman yang disampaikan dapat benar-benar berharga bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari topik yang sangat penting, yaitu mengenali guru-guru palsu. Ya, saudara, ini adalah bagian kedua dari surat Yudas. Oke, saudara. Yudas tidak puas sekedar mengingatkan para pembacanya agar memperhatikan apa yang ditulis Petrus. Dia ingin menambahkan kata-kata peringatannya sendiri dengan menjelaskan seperti apa guru-guru palsu itu dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gereja. Nah, saudara, penting sekali ya kita harus tahu seperti apa guru-guru palsu, karena sekarang ini banyak sekali, saudara, ya. Roh Allah menuntun Yudas untuk menggambarkan ciri-ciri guru-guru palsu, memperkuat kata-kata Petrus, dan pada saat yang sama menambahkan informasi. Ya saudara, sebenarnya firman ini sudah ada di firman 2 Petrus 2 kalau ada yang masih ingat ya saudara. Dan Yudas di sini mengulangi lagi karena hal ini penting sekali. Karena itu Yudas 1 ayat 8 sampai 16 ini dan 2 Petrus 2 itu sejajar dan saling melengkapi. Namun mengapa pengulangan ini tampaknya perlu dilakukan? Rasul Paulus memberi jawabannya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Jadi sebenarnya kalau saudara nanti lihat lagi di 2 Petrus 2, ini sama dengan yang kita pelajari sekarang. Kenapa diulang lagi? Karena ini penting dan memberikan kepastian kepada kita bahwa guru-guru palsu itu sangat-sangat berbahaya, saudara. Nah, orang tua mengulangi perintahnya dan instruksi kepada anak-anak mereka. Dan kadang-kadang anak menjawab, saya udah tahu itu, kamu ngomong itu udah jutaan kali. Kamu sudah memberitahukan aku jutaan kali. Ya. Namun, orang tua yang bijak tahu bahwa ada beberapa hal yang harus diucapkan berulang kali demi keselamatan dan kesejahteraan anak-anaknya, entah anak-anak ini ingin mendengarkannya atau tidak. Nah, disinilah ya, para rasul itu sengaja untuk mengulangi sesuatu yang sudah ditulis di 2 Petrus dan ditulis lagi di Yudas 2. Ya, Yudas 1 ayat 8 sampai 16. Kenapa? Karena hal ini adalah hal yang penting. Semua yang Yudas tulis tentang guru-guru palsu dalam ayat-ayat ini dapat diringkas dalam 3 pernyataan. Pertama, guru-guru palsu adalah mereka yang menolak otoritas ilahi. Dia itu pemberontak. Firman Tuhan ngomong gini, dia sengaja ngomong yang lain. Firman Tuhan ngomong begini, dia sengaja ngomong yang lain. Seperti yang dilakukan oleh guru-guru palsu saat ini, ya. 2, mereka melakukan kemunafikan yang disengaja.
Dan yang ketiga, mereka akan menerima hukuman yang tepat. Oke, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, saudara, perhatikan ya. Namun demikian, Yudas 1 ayat 8-16. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian, ini adalah orang mimpi-mimpi, saudara. Ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi, mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka tidak ketahui. Justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Nah, saudara perhatikan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagaikan awan tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantum dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Demikian firman Tuhan. Saudara, pertama, guru-guru palsu itu adalah mereka yang menolak otoritas ilahi. Secara gampangnya gini, firman Tuhan ngomong gini, mereka ngomong yang lain. Oke? Saudara, semua otoritas berasal dari tata Allah. Baik itu otoritas dalam rumah tangga, gereja, atau negara. Mereka yang menjalankan otoritas pertama-tama harus berada di bawah otoritas, bertanggung jawab kepada Tuhan. Namun, para guru palsu menolak otoritas ilahi dan menempatkan diri mereka sebagai otoritas mereka sendiri. Penyebab pemberontakan mereka terdapat pada kata bermimpi-mimpian, Yudas 1 ayat 8. Jadi orang ini hidup dalam dunia ilusi, saudara. Dalam dunia mimpi yang tidak nyata dan khayalan. Mereka mempercayai kebohongan setan. Kamu akan menjadi seperti Allah, Kejadian 3:5. Karena berpaling dari kebenaran Allah, mereka memberi makan doktrin-doktrin palsu yang menggelembungkan ego mereka dan mendorong pemberontakan mereka. Yudas 10 memberitahu kita bahwa orang-orang murtad adalah orang-orang bodoh, sebenarnya yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yudas menggemakan deskripsi Petrus tentang orang-orang ini sebagai binatang buas. Hewan hidup berdasarkan naluri alami, berdasarkan perasaan dia doang, saudara. Begitu pula orang murtad. Ketika manusia memberontak melawan Tuhan, sebenarnya mereka tenggelam ke tingkat binatang, saudara. Jalannya pemberontakan mereka digambarkan dengan jelas oleh Yudas. Sebagai akibat dari pemberontakan dan kesombongan mereka menajiskan daging, atau dikatakan mencemarkan tubuh, saudara. Hidup untuk memuaskan nafsu binatang mereka. Ketika seseorang meremehkan otoritas Tuhan, dia merasa bebas untuk tidak menaati hukum Tuhan dan hidup sesuka hatinya. Apa yang dia lupakan bahwa undang-undang tersebut mempunyai hukuman yang melekat padanya, sehingga dia tidak bisa melanggar dan menghindari konsekuensinya. Mereka juga menggunakan lidah mereka untuk mengungkapkan pemberontakan mereka terhadap Tuhan.
Dengan lidah kita akan menang. Bibir kita adalah milik kita sendiri katanya. Siapakah yang menjadi Tuhan atas kita? Mazmur 12 ayat 4. Ungkapan berbicara jahat dalam Yudas 8 dan 10 berarti menghujat. Penghujatan mencakup lebih dari sekedar menyebut nama Allah dengan sia-sia meskipun hal tersebut adalah intinya. Seorang menghujat Tuhan ketika dia menganggap enteng firman-Nya dan bahkan bercanda saudara tentang hal itu. Dibuat lelucon firman Tuhan saudara. Nah itu serem sebenarnya saudara. Atau ketika dia dengan sengaja menentang Tuhan untuk menghakiminya. Mereka mengatupkan mulut mereka ke langit dan lidah mereka berjalan di atas bumi. Dan mereka berkata, bagaimana Allah mengetahui? Dan adakah pengetahuan di yang maha tinggi? Nah saudara, ingat ya saudara, guru-guru palsu adalah orang-orang yang memberontak terhadap firman Tuhan. Akibat dari pemberontakan mereka terlihat dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka merusak atau menghancurkan diri mereka sendiri. Yudas 1 ayat 10. Mereka menajiskan diri mereka sendiri dan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka mempunyai gagasan bahwa mereka sedang mempromosikan diri mereka sendiri. Karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh keinginan untuk berbuat jahat. Pengkhotbah 8 ayat 11. Jalan pemberontakan hanyalah jalan menuju kehancuran. Saudara, ucapan yang sombong adalah hal yang berbahaya. Begitu juga dengan meremehkan otoritas yang telah Tuhan tetapkan. Saudara, jangankan manusia, bahkan malaikat tertinggi, malaikat agung, Mikael, tidak berani menegur setan, tetapi menghormati otoritas yang diberikan Tuhan kepadanya. Nama Mikael itu berarti siapa yang seperti Tuhan. Ironisnya, setan pernah berkata dalam pemberontakannya, aku akan menjadi seperti yang maha tinggi. Ya, saudara, Michael sendiri nggak berani, saudara, dan dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan tawaran setan terhadap manusia, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, jadi kita lihat beda ya, saudara, antara Michael dan setan. Kita tidak memiliki informasi tentang konflik antara setan dan Michael atas tubuh Musa. Ketika Musa meninggal, Tuhan menguburkannya dan tidak ada yang tahu di mana letak makam itu. Ya, kalau ada yang tahu letak makam itu nanti dijadikan berhala, saudara. Ya, karena itu Tuhan tidak memberitahu di mana letak makam itu. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang Yahudi akan membuat tempat suci dari kuburan itu dan jatuh dalam penyembahan berhala. Jadi Tuhan menyimpan informasi itu untuk dirinya sendiri. Teks tersebut memberitahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat itu. Jadi mungkin setan mengetahui tempat tersebut dan mencoba mengambil jenazah Musa untuk dirinya sendiri. Karena setan mempunyai otoritas tertentu dalam dunia kematian, dia mungkin merasa mempunyai hak untuk ikut campur. Intinya, Michael yang sebagai malaikat tertinggi itu pun tidak menegur setan, tetapi menyerahkannya kepada otoritas Tuhan. Itu artinya apa? Menghormati Tuhan, saudara. Karena itu, saudara, adalah sesuatu yang berbahaya bagi umat Tuhan untuk menghadapi setan secara langsung dan berdebat dengannya. Karena dia jauh lebih kuat daripada kita. Jika penghulu malaikat, yaitu Michael, aja berhati-hati dalam menghadapi iblis, betapa kita harus lebih berhati-hati lagi. Meskipun benar bahwa kita ikut ambil bagian dalam kemenangan Kristus, namun juga benar bahwa kita tidak boleh lancang. Setan adalah musuh yang berbahaya, dan ketika kita melawannya, kita harus sadar dan waspada. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Tuhan menegurmu memiliki persamaan dengan Zakaria 3 ayat 1-5. Nabi mendapatkan penglihatan tentang imam besar yang berdiri di hadapan tata Allah dengan pakaian kotor yang melambangkan kondisi bangsa Israel yang penuh dosa setelah pembuangan di Babilonia. Setan mempunyai hak untuk menuduh manusia, kecuali untuk satu hal. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah, umat perjanjiannya, dan dia tidak akan menarik kembali firman-Nya. Tuhan mengampuni umatnya, memberi mereka pakaian bersih, dan memperingatkan mereka untuk berjalan di jalannya. Ini adalah ilustrasi perjanjian lama, 1 Yohanes 1 ayat 5-2 ayat 2. Kecaman terhadap guru-guru palsu diberikan pada Yudas 1 ayat 11, celakalah mereka. Yudas mengutip 3 contoh dari perjanjian lama untuk menggambarkan betapa besarnya dosa pemberontakan.
Dosa yang memberontak terhadap otoritas Allah. Di sini dikasih 3 orang yang memberontak melawan otoritas Allah dan menderita karenanya. Pertama adalah Kain, kedua adalah Bileam, yang ketiga adalah Korah. Oke? Kain memberontak terhadap cara keselamatan Allah. Dengan mengenakan kulit binatang disembelih kepada Adam dan Hawa, Allah memperjelas bahwa satu-satunya cara pengampunan adalah melalui penumpahan darah. Inilah jalan iman, bukan jalan perbuatan baik. Namun Kain menolak cara yang diizinkan ilahi ini dan datang ke altar dengan hasil jeripayanya sendiri. Tuhan menolak persembahan Kain karena Tuhan menolak Kain. Hatinya tidak benar di hadapan Tuhan karena iman, maka korban Habel dipersembahkan dan itu sebabnya Allah menerimanya. Jalan Kain adalah jalan agama tanpa iman. Kebenaran itu berdasarkan budi pekerti, moral dan perbuatan baik. Jalan Kain adalah jalan kesombongan, yaitu seseorang yang menegakkan kebenarannya sendiri dan menolak kebenaran Allah yang datang melalui iman di dalam Kristus. Kain menjadi buronan dan berusaha mengatasi kemalangannya dengan membangun kota dan mengembangkan peradaban. Dia berakhir dengan segala sesuatu yang diinginkan manusia, segala sesuatu kecuali yang diinginkan Tuhan. Kita telah mempelajari jalan Bileam. Jalan Bileam adalah memperdagangkan pemberian dan pelayanan seseorang hanya untuk menghasilkan uang, saudara. Hal ini adalah jika seseorang menggunakan hal-hal rohani untuk memperoleh materi, memperoleh uang, saudara. Guru-guru palsu itu serakah akan keuntungan materi dan seperti Bileam akan melakukan apa saja demi uang. Kesalahan Bileam berpikir bahwa mereka dapat lolos dari pemberontakan semacam ini. Bileam itu adalah seorang nabi Allah yang sejati, namun ia melacurkan karunia-karunia-Nya dan berusaha menghancurkan umat Allah. Allah mengubah kutukan Bileam menjadi berkat. Saudara, selagi kita membahas Bileam, kita dapat memperhatikan doktrin Bileam, yaitu kamu dapat melanggar pendirianmu yang terpisah dan lolos begitu saja. Ini sesat, saudara. Dia mengatakan kepada Raja Balak bahwa cara tercepat untuk menghancurkan Israel adalah dengan merusak bangsa tersebut dengan membuat rakyatnya menajiskan diri mereka dengan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Kalian adalah umat pilihan Allah adalah argumennya. Tentu saja sedikit persahabatan dengan tetanggamu tidak akan menyakitmu. Ya, kalau di zaman sekarang itu sedikit kompromi ya sudahlah. Kita nggak usah terlalu murni lah. Ya sedikit-sedikit lah. Ya oke. Hal ini berarti mengubah kasih karunia Allah menjadi hawa nafsu. Dan Allah menghakimi baik Israel maupun Bileam. Jadi kalau Kain itu adalah segala sesuatu itu karena kehebatan perbuatan baik kita, ya. Kalau Bileam itu mengubah kasih karunia itu menjadi uang. Nah, yang ketiga adalah Korah. Kisah Korah ditemukan di dalam Bilangan 16 dan juga berpusat pada pemberontakan melawan otoritas. Korah dan para pengikutnya membenci kepemimpinan Musa dan menantang Tuhan untuk melakukan apapun terhadap pemberontakan mereka. Dengan berbicara menentang atau membantah Musa, mereka berbicara menentang Tuhan yang telah memberikan otoritasnya kepada Musa. Ini merupakan peringatan bagi kita saat ini, karena sangat mudah untuk berbicara menentang pemimpin rohani atau pemerintahan yang dengan cara yang ceroboh. Tuhan menghakimi Korah dan para pengikutnya dan menetapkan dengan jelas otoritas hambanya Musa. Kain memberontak terhadap otoritas Allah dalam keselamatan, karena ia menolak mempersembahkan korban darah seperti yang diperintahkan Allah. Bileam memberontak terhadap otoritas Allah dalam pemisahan karena ia melacurkan pemberiannya demi uang dan memimpin Israel untuk berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Korah memberontak melawan otoritas Tuhan dalam pelayanan, menyangkal bahwa Musa adalah hamba yang ditunjuk Tuhan dan berusaha untuk merebut otoritasnya. Oke, jadi ada 3 macam cara pemberontakan. Yang ketiga yang Korah itu sekarang kita bisa lakukan adalah pemberontakan terhadap otoritas Rasul. Ya, Rasul ngomongnya gini sudah outdated, sudah tidak sah lagi. Nah gitu. Nah itu bahaya saudara. Nah menarik untuk diperhatikan kata kerja yang digunakan Yudas dalam ayat ini. Jadi guru-guru palsu mengikuti jalan Kain, menyerahkan diri mereka pada kesalahan Bileam dan binasa dalam pemberontakan Korah.
Ini adalah suatu tragedi untuk menolak otoritas ilahi, saudara. Itu adalah ciri-ciri guru palsu yang pertama. Mereka memberontak melawan firman Tuhan. Ya, saudara, kalau misalnya ada orang yang bilang firman Tuhan itu udah tidak up to date lagi, itu sudah memberontak terhadap firman Tuhan. Saya sendiri, kenapa saya ingin belajar firman Tuhan yang murni, tanpa saya tidak, kalau firman Tuhan ngomong begini, saya tidak berani untuk ngomong itu. Ya, karena kalau saya berani firman Tuhan ngomong ini dan saya ngomong itu, berarti saya sudah menjadi pemberontak, saudara. Itu sebabnya saya hanya dapat menyampaikan firman Tuhan secara murni, saudara. Oke? Yang kedua, guru-guru palsu adalah mereka yang melakukan kemunafikan yang disengaja. Yudas 1 ayat 12 dan 13 menyajikan 6 gambaran tentang guru-guru palsu dan membantu menjelaskan mengapa mereka berbahaya bagi gereja. 1, saudara. Gambaran pertama adalah noda kotor. Petrus menyebutnya noda dan noda. Orang ini telah menyerbu pesta cinta di perkumpulan lokal. Namun yang mereka lakukan hanyalah menajiskannya. Bukannya menambah kesucian perayaan tersebut, ini perjamuan kudus, saudara. Mereka justru menyimpang daripadanya. Seperti Yudas pada Paskah terakhir yang Yesus rayakan bersama murid-muridnya. Tragisnya adalah para anggota gereja tidak menyadari karakter sebenarnya dari orang-orang ini. Mereka mengira orang-orang itu rohani. Kata Yunani yang diterjemahkan noda-noda itu berarti batu yang tersembunyi. Pelaut tidak menyadari adanya bebatuan yang tersembunyi dan dapat cepat menghancurkan kapalnya. Pilot harus selalu waspada karena perairan yang terlihat tenang dan aman bisa jadi terumbu karang yang berbahaya. Pemimpin spiritual harus selalu waspada. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah gembala yang egois, saudara. Ya, kata yang diterjemahkan memberi makan adalah menggembalakan. Jadi gembala itu bisa diterjemahkan memberi makan, ya. Ya, jadi apa tugas gembala? Yaitu memberi makan firman Tuhan kepada domba-dombanya. Jadi bukannya menggembalakan kawanan domba dan memenuhi kebutuhan jemaatnya. Orang-orang ini hanya mengurus diri mereka sendiri. Yudas mungkin memikirkan Yesaya 56 ayat 10-12 dan Yeskiel 34 di mana para nabi mengutuk para pemimpin politik dan spiritual bangsa, yaitu gembala, karena mengeksploitasi orang-orang dan hanya peduli pada diri mereka sendiri. Menjadi gembala atas kawanan domba Allah adalah suatu hal yang serius. Teladan kita haruslah Yesus Kristus, gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Para gembala palsu memanfaatkan dan menganiaya orang lain demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun pada saat yang sama, orang-orang menyukainya. Paulus kagum akan hal ini ketika dia menulis pada 2 Korintus 11 ayat 20. Kamu tidak keberatan bukan jika seseorang merampas kebebasanmu, menghabiskan uangmu, memanfaatkanmu, suka berlagak, dan bahkan menampar wajahmu? Para gembala yang egois ini melakukan semua itu tanpa rasa takut. Mereka itu tidak takut akan Tuhan. Mereka itu adalah kelompok yang sombong. Inilah perbedaan antara gembala sejati dan gembala upahan. Gembala sejati memperhatikan domba-dombanya, sedangkan gembala upahan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Celakalah para gembala Israel yang mencari makan sendiri. Bukankah para gembala seharusnya memberi makan kawanan dombanya? Namun orang-orang murtad ini harusnya takut karena penghakiman akan segera tiba. Ya, gambaran ketiga adalah awan kosong. Awan yang menjanjikan hujan, namun gagal menghasilkan air, merupakan kekecewaan bagi petani yang tanamannya sangat membutuhkan air. Orang murtad ini seperti orang mampu memberikan pertolongan rohani. Mereka menyombongkan kemampuannya, namun tidak mampu menghasilkan. Siapa yang menyombongkan diri atas pemberian palsu, pemberian yang tidak diberikannya, ia seperti awan dan angin tanpa hujan. Mereka menjanjikan kebebasan, namun mereka hanya bisa memberikan perbudakan. Firman Tuhan terkadang diumpamakan dengan hujan dan embun. Ajaranku akan jatuh seperti hujan, dan perkataanku akan menjadi lembab seperti embun. Yesaya 55 ayat 10-11 membandingkan firman Tuhan dengan hujan dan salju dari surga yang menghasilkan buah di bumi.
Bagaikan awan di langit, guru-guru palsu itu mungkin menonjol dan bahkan menarik, ya. Tetapi mereka tidak dapat mendatangkan hujan, maka mereka tidak ada gunanya. Gambar keempat adalah pohon yang mati. Gambarannya adalah kebun buah-buahan di musim gugur. Saat petani mengharapkan buah, namun pohon-pohon ini tidak membuahkan hasil. Ya, di Matius 7 ayat 16 dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saudara, mereka yang mengajar dan memberitakan firman mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan orang lain. Tetapi guru-guru palsu ini tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Bukan hanya tidak membuahkan hasil, tetapi mereka juga tidak berakar, yang arti dicabut sampai ke akar-akarnya. Ini sebabnya mereka mati 2 kali. Sungguh kontras dengan pria saleh dalam Mazmur 1 ayat 3. Saudara, salah satu bukti keselamatan sejati adalah kalau kita menghasilkan buah rohani. Benih yang jatuh di tanah keras, tanah yang dangkal, tanah yang tidak padat tidak menghasilkan buah, namun hanya benih yang jatuh di tanah baik yang menghasilkan buah. Tidak peduli berapa banyak bagian Alkitab yang dikutip oleh guru-guru palsu, benih tersebut tidak menghasilkan buah dalam kehidupan mereka sendiri atau melalui pelayan mereka. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai akar spiritual. Mereka kekurangan kehidupan rohani. Buah mengandung benih yang menghasilkan lebih banyak buah. Salah satu bukti bahwa suatu pelayanan benar-benar berasal dari Tuhan adalah buahnya berlipat ganda. Hasil yang dihasilkan memang steril atau mati, namun buah sejati tetap tumbuh dan berkembang biak sendiri dalam kehidupan orang lain. Ya, ciri-ciri kelima digambarkan guru-guru palsu adalah mereka seperti ombak yang ganas. Saya pribadi tidak menikmati berada di dalam atau laut karena saya bukan perenang yang baik. Namun saya menikmati duduk di tepi laut dan merenungkan keagungan dan kekuatannya Tuhan. Namun saya tentu saja tidak ingin berada di dalam atau di lautan saat terjadi badai. Ada kekuatan besar dalam gelombang tersebut, seperti yang telah ditemukan oleh banyak pelaut. Namun, Yudas menyamakan guru-guru palsu ini dengan gelombang laut yang mengamuk, bukan karena kekuatan mereka, melainkan karena kesombongan dan perkataan mereka yang congkak. Mulut mereka mengucapkan kata-kata yang penuh semangat. Ibarat laut yang menggelembung, mereka menimbulkan banyak kebisingan. Tapi, apa yang mereka hasilkan? Pernahkah Anda berjalan di sepanjang pantai di pagi hari setelah badai dan melihat sampah jelek yang tertimbun di pantai? Nah, Yudas mungkin ingat Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang fasik itu seperti laut yang berombak, tidak dapat tenang, dan airnya menimbulkan lumpur dan kotoran. Apa yang dihasilkan oleh perkataan yang membengkak dari orang-orang murtad hanyalah buih dan kapar dan sampah. Guru-guru firman yang sejati itu akan mengembungkan harta karun yang dalam, tetapi guru-guru palsu hanya menghasilkan sampah. Dan apa yang mereka membanggakan, seharusnya mereka merasa malu. Ya, yang keenam adalah bintang penggembara, saudara. Yudas tidak mengacu pada bintang, planet atau komet yang tetap, karena mereka mempunyai posisi dan orbit yang pasti. Yang dia maksud adalah meteor, bintang jatuh yang tiba-tiba muncul kemudian menghilang dalam kegelapan, tidak pernah terlihat lagi. Tuhan kita diumpamakan sebuah bintang, yaitu bintang yang gilang gemilang, dan umat Kristen harus bersinar seperti bintang di dunia yang gelap ini. Bintang tetap dapat diandalkan untuk memandu penggembara melalui kegelapan, namun bintang penggembara hanya dapat menyesatkannya. Allah telah menyediakan rantai kegelapan bagi para malaikat yang memberontak, dan dia telah menyediakan kegelapan yang gelap selama-lamanya bagi guru-guru palsu. Waspadalah mengikuti bintang yang jatuh, itu akan membawamu ke dalam kegelapan abadi. Saudara, saat Anda meninjau ke-6 gambar guru-guru palsu ini, Anda dapat dengan mudah melihat betapa berbahayanya mereka dan betapa pentingnya bagi gereja untuk mencegah mereka masuk. Ya, penggerutu dan pengeluh. Yudas 16 melengkapi uraian ke-6 gambar ini dan menekankan lebih jauh mengapa mereka begitu berbahaya. Mereka berusaha menyenangkan diri mereka sendiri dengan memanfaatkan orang lain. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Petrus, hati mereka telah dilatih oleh praktek-praktek ketamakan. Saudara,
atau seperti yang diterima oleh Philips, teknik mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui praktek yang panjang sudah sangat canggih, saudara. Mereka memberikan kesan bahwa mereka ingin membantu Anda, namun sebenarnya mereka hanya tertarik untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Apa pendekatan mereka? Salah satu alasannya mereka adalah penggerutu dan mengeluh, serta menyebabkan orang menjadi tidak puas dengan kehidupan. Meskipun masing-masing dari kita harus melakukan semua yang kita bisa sesuai dengan kemampuan Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita. Pada saat yang sama, kita juga harus berhati-hati untuk tidak mengkritik pemeliharaan Tuhan atau menghalangi rencananya. Bangsa Israel dihakimi karena penggerutunya, karena keluhannya, dan umat Kristen diperintahkan untuk tidak mengeluh. Jika seorang guru palsu dapat membuat seorang bersikap kritis terhadap pendeta atau gerejanya, atau tidak puas dengan keadaannya, maka ia dapat menyesatkan ke dalam doktrin yang salah. Jadi saudara, guru-guru palsu juga menggunakan kata-kata yang sombong untuk mengesankan orang yang tidak tahu apa-apa. Petrus menyebut perkataan mereka seperti kata-kata sia-sia yang sangat muluk-muluk. Mereka mengesankan orang-orang dengan kosakata atau pidato mereka, tetapi apa yang mereka katakan hanyalah omong kosong belaka. Mereka juga menggunakan sanjungan untuk memanipulasi pendengarnya. Mereka membungkuk, mencakar, memuji orang lain jika itu menguntungkan mereka. Mengetahui hal-hal ini, kami heran bahwa ada orang yang mau mendengarkan orang-orang ini dan mengikuti mereka, namun banyak orang yang melakukannya saat ini. Ada sesuatu dalam sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa, yaitu adalah menyukai kebohongan dan bersedia mengikutinya, tidak peduli kemanapun arahnya. Namun kesuksesan orang-orang murtad hanya bersifat sementara, saudara, karena penghakiman mereka akan segera tiba. Oke, saudara, yang ketiga, fakta tentang guru-guru palsu bahwa mereka akan menerima hukuman yang tepat. Semua yang kita ketahui tentang Henok dari kitab suci terdapat dalam Kejadian 5 ayat 18 sampai 24, Ibrani 11 ayat 5, dan 2 ayat ini dalam Yudas. Ia disebut keturunan ketujuh dari Adam untuk mengidentifikasi dia sebagai Henok yang saleh, karena Kain memiliki seorang putra dengan nama yang sama, Henok. Jadi ini adalah Henok yang saleh. Dalam masyarakat yang dengan cepat dicemari dan dihancurkan oleh dosa, Henok berjalan bersama Tuhan dan menjaga hidupnya tetap bersih. Dia juga melayani sebagai nabi dan mengumumkan penghakiman yang akan datang. Para ahli Alkitab memberitahu kita bahwa kutipan ini berasal dari sebuah kitab apokrif yang disebut kitab Henok. Ya, fakta bahwa Yudas mengutip dari kitab yang tidak Alkitabiah ini tidak berarti bahwa kitab tersebut diilhami dan dapat dipercaya, sama halnya dengan kutipan Paulus dari penyair Yunani yang memberikan meterai persetujuan Tuhan atas segala sesuatu yang mereka tulis. Nah, saudara, Roh Allah menuntun Yudas untuk menggunakan kutipan Henok dan menjadikan bagian kitab suci yang diilhami. Ketika Henok mula-mula menyampaikan pesan ini, ada kemungkinan bahwa ia maksudkan adalah datangnya penghakiman air bah. Ia tentu saja hidup di zaman yang tidak saleh, dan nampaknya orang-orang berdosa lolos dari perbuatan jahat mereka. Namun Henok menjelaskan dengan jelas bahwa penghakiman akan datang dan orang fasik akan mendapatkan apa yang menimpa mereka. Namun saudara, penerapan terakhir dari nubuatan ini adalah pada dunia di akhir zaman ini. Ya, sekarang ini saudara, yaitu penghakiman yang Petrus tuliskan di dalam 2 Petrus 3. Guru-guru palsu yang tadi itu saudara, yang memberontak melawan otoritas Tuhan, mengejek nubuatan ini dan berargumen bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang dan Allah tidak akan pernah mengirimkan penghakiman. Namun, sikap mereka merupakan bukti bahwa firman itu benar, karena baik Tuhan kita maupun para rasulnya, serta para nabi mengatakan bahwa banyak para pencemooh dan para pengejek yang akan bermunculan di akhir zaman, saudara. Banyak saudara sekarang di media sosial, saudara, yang ngejek, ya saudara. Henok memberikan nubuatannya ribuan tahun yang lalu. Lihatlah betapa sabarnya Allah terhadap orang-orang yang memberontak terhadapnya. Apa yang dikatakan oleh nubuat Henok mengenai penghakiman yang akan datang, ini akan menjadi penghakiman pribadi. Tuhan sendiri yang akan datang untuk menghakimi dunia. Dia tidak akan mengirimkan bencana kelaparan atau banjir, dan dia tidak akan memberikan tugas ini kepada malaikat, saudara. Dia sendiri yang akan datang.
Hal ini menunjukkan keseriusan acara tersebut dan juga finalitasnya. Lihatlah, hakim sudah berdiri di depan pintu. Meskipun ini adalah penilaian saya pribadi, Tuhan kita tidak akan menghakimi sendirian, tetapi orang-orang kudus Allah akan menyertai dia. Kata-kata orang kudus dalam Yudas 14 berarti orang-orang kudus dan bisa merujuk pada para malaikat. Namun kita mengetahui dari Wahyu 19 ayat 14, Kolose 3 ayat 4 dan 1 Tesalonika 3:13 bahwa umat Allah akan menemani Tuhan ketika dia kembali ke bumi untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaan yang adil. Selama berabad-abad umat Tuhan telah menderita di tangan orang-orang fasik, namun suatu saat keadaan akan berubah. Saudara, ini akan menjadi penghakiman universal. Dia akan melaksanakan penghakiman atas semua orang dan tidak ada seorang pun yang dapat luput, saudara. Sama seperti air bah yang menghancurkan semua orang berada di luar Batra dan api yang belerang menghancurkan semua yang ada di Sodom Gomora kecuali Lot dan istri serta kedua putrinya, demikian pula penghakiman terakhir akan menimpa semua orang fasik. Kata fasik digunakan 4 kali dalam satu ayat ini yang menjadi hari penghakiman, kebinasaan, kehancuran orang-orang fasik. Ini akan menjadi keputusan yang adil. Tuhan akan menyadarkan mereka atas dosa-dosa mereka dan menyatakan mereka yang bersalah, menjatuhkan hukuman kepada mereka dan kemudian melaksanakan hukuman tersebut. Akan ada hakim, Yesus Kristus, tetapi tidak ada juri. Akan ada penuntutan tetapi tidak ada pembelaan karena setiap mulut akan disumbat, saudara. Akan ada hukuman, namun tidak ada banding karena tidak ada pengadilan yang lebih tinggi dari keputusan akhir Allah. Seluruh prosedurnya akan adil karena anak Allah yaitu Yesus Kristus yang adil yang akan memegang kendali. Tuhan akan mencatat perbuatan fasik mereka. Dia juga akan mencatat motivasi dan keinginan mereka yang tersembunyi ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan ini. Dan bahkan perbuatan-perbuatan ini pun yang termasuk kefasikan. Dia ingat kata-kata sombong, kata-kata keras yang mereka ucapkan untuk menentang Tuhan. Kata-kata keras yang mengandung gagasan kasar yang tidak beradab. Lagi pula orang-orang ini adalah pensungut dan pengeluh dan mengucapkan hal-hal kasar terhadap Allah. Mereka tidak takut membicarakan hal-hal buruk yang menyangkut martabat. Namun pada saat penghakiman, kata-kata mereka akan menjadi saksi yang merugikan mereka. Mereka mengucapkan perkataan besar-besaran, Yudas 16. Namun pada saat penghakiman, kata-kata mereka yang besar akan mendatangkan murka yang besar terhadap mereka. Karena itu bahaya, saudara, ya, untuk menentang otoritas firman Tuhan. Soal penutup, ada kalanya anak-anak Tuhan berkata, Mazmur 94:3, berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Jawabannya akan diberikan dalam Mazmur 50 ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Tetapi sesuai dengan janjinya, kami menantikan langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Meski begitu, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Demikianlah tentang guru-guru palsu. Semoga kita tidak ikut dengan mereka. Kita sudah tahu ciri-cirinya. Mereka adalah pemberontak melawan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan lanjutkan minggu depan, yaitu Anda tidak perlu tersandung. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya Tuhan, makasih Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Tuhan hikmat bagi kami, agar kami boleh mengenal, sehingga kami menjadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus, iman kami diteguhkan, kami memiliki Roh Kudus yang bisa memfilter setiap ajaran-ajaran yang masuk di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin kami terus dengan kuat kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh semakin hari, semakin dekat, semakin cinta, semakin percaya akan Yesus Kristus bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih buat malam hari ini pengajaran yang sudah berikan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan menambahkan terus hikmat, mengurapan daripada Roh Kudus menjadi bagian dari kehidupannya.
Doa buat kami yang ada dalam kelas ini, berkati kami juga dengan hikmat daripada Roh Kudus, sehingga kami terus boleh mengerti, semakin percaya akan Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat Tuhan kami. Berkati kami dalam kesehatan, berkati kami dalam rumah tangga kami, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan senantiasa yang terus menuntun dan membimbing setiap kami semuanya, sehingga kami boleh berdiri tegap, jalan lurus di dalam aturan-aturan yang sudah ditentukan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, diserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang Allah senantiasa memberikan dan membimbing, menuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri bebas tadi malam hari ini dengan menerima berkat yang daripada Engkau. Silakan Pak David untuk doa berkat. Mari kita angkat tangan kita, jemaat-jemaat pendalaman Alkitab. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia akan mengenapinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.